庆。不好，放红血了！前面在干嘛？我去，等受不了。Yo, hello guys, gimana kabar kalian? Yo, kita ketemu lagi di channel Your Film 21. Kali ini Mimin akan bahas mengenai Donghua yang karakter utamanya over parah banget. Tapi apa jadinya kalau karakter yang legendaris ini ternyata di restart kehidupannya dari bawah? Ya, Donghua ini berjudul Guanxi Gaozhou. Udah pada penasaran kan gimana ceritanya? Oke, kalau gitu jangan lupa untuk share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan alur cerita Guanxi Gaozhou, The King of Avatar. Ya, cerita bermula dari ada seorang gadis datang mari pria muda yang bernama Ye sambil memasang wajah panik. Dan tidak beberapa lama kemudian mereka bersama-sama pergi ke sebuah marketing yang sangat terkenal pada masanya. Orang-orang yang datang ke tempat itu pasti langsung takjub ketika melihat tim tersebut bermain dengan sangat hebat. Tetapi akhir-akhir ini ada hal yang membuat performa semua orang menjadi turun. Banyak gosip yang mengatakan kalau sang kapten lah yang membuat performa tim ini menjadi turun. Kabar buruk langsung tiba tepat ketika Ye dan gadis yang bersamanya itu masuk ke dalam ruangan manajer tim tersebut. Manajer tim tersebut berkata kalau seorang pria yang baru saja masuk menjadi anggota mereka, yang duduknya nggak sopan itu sudah resmi diangkat menjadi seorang kapten. Hal ini sekaligus secara jelas mengartikan bahwa tim tersebut memecat Ye dari jajaran petinggi, atau mungkin sekaligus sebagai pemain. Bukan cuma posisinya yang dirampas, bahkan akun legendarinya Ye dengan statik dan peralatannya yang luar biasa lengkap pun akan diberikan gratis kepada pemain baru itu. Tidak ada yang bisa menahan hal ini terjadi, bahkan Ye sendiri sudah memperkirakan hal semacam ini. Sebelumnya tidak ada yang bisa menebak perasaan terdalam Ye saat itu. Tetapi yang jelas Ye harus menyerahkan kartu akunnya kepada pemain baru bernama Sun Xiang. Manajer tim yang so bersikap baik itu menawarkan Ye untuk duduk di bangku latihan tempat yang sebenarnya cuma diisi oleh para pendatang baru yang baru belajar bermain game beberapa bulan. Tapi Ye sudah lelah dengan semua penghinaan yang dia terima, padahal di depan mereka ada banyak trofi dan piala yang mana Ye sendiri yang mendapatkannya. Lalu manajer tim melemparkan sebuah tumpuan kertas kepada Ye yang berisi surat pemberhentian. Yang sialnya manajer itu meminta agar Ye mengumumkan sendiri kalau dia sudah pensiun. Excellenera seakan-akan tidak mau namanya kotor kalau mereka ketahuan sudah membuang sang pemain terbaik dalam legenda Glory. Glory yang merupakan bagian dari kehidupan Ye harus lenyap begitu saja, namun dia terlihat masih memiliki tekad untuk kembali suatu saat nanti. Saat itu musim dingin sedang berada dalam puncaknya. Ye terus berjalan hingga akhirnya sampai ke sebuah warnet. Ia segera memesan tempat dan menuju ke komputernya, namun ternyata ada seorang wanita yang sedang bermain dengan karakter gunslinger di komputer sewaannya. Wanita itu terlihat kesal karena kalah setelah melancarkan beberapa serangan melawan sebuah karakter yang lumayan terkenal. Ia mengelutuk kesal karena sudah bermain Glory selama 5 tahun dan sudah gagal melewati level tersebut hingga 52 kali percobaan. Ia terlalu sebal sampai buru-buru pergi dan lupa logout dari akun Glory-nya. Dan lalu ada seorang pria berteriak pada wanita tersebut bahwa akunnya sedang dimainkan oleh orang lain. Dia segera datang berlari menuju komputer tadi dan tiba-tiba menemukan sebuah kejadian yang luar biasa. Wanita itu melihat akunnya sedang dimainkan oleh Ye dan melihat bahwa akunnya telah memenangkan sebuah pertandingan. Dan lucunya, wanita tadi segera beranggapan kalau Ye adalah pemain profesional. Dan dia menebak mungkin asalnya dari tim Excellenera, tapi ia sudah hafal dengan semua pemain yang berasal dari tim tersebut, kecuali sang kapten yang selalu menyamarkan identitasnya.
Wanita itu beranggapan kalau pria di depannya adalah Yekyu, sang kapten dari Excellent Era. Tapi sayangnya Yekyu menggunakan nama samaran dan mengganti identitasnya dengan Yeshu, yang membuat wanita itu langsung kecewa. Usut punya usut, wanita tadi adalah pemilik warnet yang sedang ditempati oleh Yekyu. Lalu si Yekyu menemukan sebuah lowongan kerja di monitornya untuk menjadi penjaga warnet di malam hari, dan ia langsung mengajukannya kepada wanita itu. Dan wanita itu menyetujuinya, tapi dengan syarat dia harus melawan wanita itu terlebih dahulu. Tapi sayangnya akun pertama dan satu-satunya yang dia miliki selama ini sudah diberikan kepada orang lain. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan hari jadi ke-10 dari Glory. Event tersebut berlangsung di tengah malam ini bersamaan dengan pembukaan server baru. Pemilik warnet itu menyarankan agar Yekyu langsung saja membuat akun dan mulai semuanya dari awal. Yekyu yang sebelumnya sangat hebat dalam melakukan pertarungan kini harus mengulangi semuanya dari awal. Ia benar-benar kesulitan saat pertama kali mengumpulkan item atau melawan monster-monster yang rendah. Setelah melakukan banyak penjelajahan di server baru tersebut, Yekyu kembali sambil membawa sebuah peti harta karun. Di dalam peti tersebut terdapat sebuah senjata yang cukup aneh dan berlevel tinggi. Di masa depan, senjata ini akan menjadi senjata paling tidak masuk akal dalam sejarah Glory. Lalu Yekyu pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Ia harus tetap segar karena akan begadang penuh untuk melengkapi perlengkapan dari karakter barunya ini. Ketika Yekyu kembali, ia menemukan wanita tadi yang tiba-tiba sudah ketiduran, padahal tadinya semangat banget ngecekin Waiwan. Yekyu tidak mau mengganggu waktu tidur orang lain, sementara itu dia mencari sebuah party untuk menaklukkan bos monster. Anggota party yang baru ini benar-benar berisik dan terlihat meremehkannya, namun si Yekyu tetap stay cool dan berlagak seperti pemain pemula. Ketika dia dan rekan barunya itu masuk lebih dalam dungeon, Yekyu menemukan kalau hampir dari pemain-pemain itu tidak pernah melakukan pertempuran sebelumnya, kecuali anggota party yang berisik dan sok-sokan tadi. Ia berlagak sombong dan sangat yakin bisa menyelesaikan misi ini dengan sangat mudah. Tidak berapa lama kemudian, bos monster yang sebenarnya muncul dan berteriak ganas. Seorang anggota party mengacau dan menyerang tanpa rencana. Kemudian membuat bos monster itu mengamuk dengan sangat ganas. Lalu Yekyu mencoba membantu dan memberikan salah satu seorang pemain mantra penyembuh. Tetapi pemain berisik tadi itu mulai besar kepala dan mulai menyuruh Yekyu sesuka hatinya. Pertempuran tersebut berjalan beberapa menit dengan keadaan yang tidak bagus. Bahkan mereka sampai kewalahan oleh kecepatan bos monster yang berbentuk kucing raksasa tadi. Yekyu hanya menggunakan insting yang benar-benar bisa menebak segala jenis pergerakan bos monster dengan mudah. Sedangkan anggota lain, termasuk player yang berisik tadi, terlihat sangat kewalahan. Pemain yang berisik itu dia menahan serangan bos monster. Lalu tiba-tiba dia berbalik dan membiarkan kucing raksasa itu menyerang temannya yang lain. Yekyu merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba memeriksa statik pemain berisik itu. Dan ternyata orang itu baik-baik saja tanpa ada luka apapun. Yekyu berinisiatif dan menyembuhkan anggota party lain yang terkapar. Sementara itu Yu, si pemain berisik itu, malah marah-marah dan berpikir kalau dia yang harus diprioritaskan. Satu persatu pemain mati karena serangan bos monster itu, tapi Yu terlihat tidak bersungguh-sungguh dan seperti membiarkan orang lain mati. Yekyu yang sudah sadar dengan trik orang ini dan membiarkannya bertarung sendiri.
Yu adalah pemain licik yang akan membuat semua anggota party mati. Kemudian dia akan menjadi satu-satunya pemain yang tersisa, pemain terakhir dalam room yang berhasil mengalahkan bos. Tentu pada akhirnya dia ingin mendapatkan semua hasil jarahan yang banyak. Tetapi Yu terlalu hebat untuk dibodohi dengan trik yang seperti itu. Lalu Yu bernegosiasi dan meminta Yu untuk tetap membantunya. Menurutnya tidak akan ada pemain pemula yang bisa mengalahkan bos monster sendirian. Lalu Yu akan mengambil alih rencana licik Yu dan membantai dia bersama bos monster sekaligus. Pertarungan antara bos monster kucing besar raksasa melawan Yu masih terus berlanjut. Yu yang ingin menang sendiri ini akhirnya merasakan kesulitan karena tidak bisa melawan bos dengan kekuatannya saja. Ia pun akhirnya menawarkan kerjasama kepada Yu dengan imbalan semua jarahan. Yang penting dia cuma ingin menang dan dapat mengalahkan bos tersebut. Tapi Yu sudah terlalu jenius dan tahu semua omong kosong yang dia katakan. Lalu di saat-saat terakhir, pemain pro si Yu ini mengeluarkan tenaga penuh kosmosnya dan boom! Film pun berakhir. Ya, episode pertama pun telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk support terus kami dengan like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman kalian. Kalau begitu, gue undur diri dan nantikan episode selanjutnya.